Gitu. Isu soal ijazah palsu sedikit banyak ya membuat orang kemudian berpikir ulang tentang apa dan siapa sih sebenarnya Pak Jokowi ini. Kasus ijazah palsu ini, nggak ada satupun partai yang bela Pak Jokowi. Isu adili Jokowi, nggak ada tuh partai-partai yang bela. Soal Gibran diminta oleh para purnawirawan dicopot, nggak ada partai yang bicara. Kenapa Pak Prabowo nggak undang Gibran di pertemuan para purnawirawan? Pak Prabowo pegang isu ini. Untuk apa? Untuk nekan juga. Kenapa itu dilakukan orang? Karena model cara berpolitik begini yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama 5 tahun terakhir ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tidak ada satu partai pun yang membela Mukidi. Termul ngeluh, kenapa tidak ada satu partai pun berkenaan dengan ijazah palsu Jokowi ini yang memberikan komentar. Nada menghibur Mukidi, kek, minta Pak Jokowi sabar Pak, memang menjadi orang itu harus begitu, harus sabar, dan tidak ada elit-elit partai yang memberikan komentar. Bisa dikatakan sepi, tidak ada apa-apanya. Ya, dan ini dikeluhkan, dicatat baik-baik bahwa partai-partai yang tidak membela Jokowi itu di mata Termul adalah target yang sah untuk yang akan datang, akan menjadi dikritisi atau bahkan bisa dimaki-maki. Ya, pernah memang kejadian dalam satu kesempatan seorang Termul marah-marah banget gitu kan, meskipun dia dengan narasi kami menerima tidak ada partai pun, satu partai pun yang membela Jokowi, tetapi kalau Tom Lembong ya dibebaskan, ya Hasto yang itu adalah musuhnya Jokowi, itu sangat menyakitkan. Ya, itu kata-katanya itu, pemirsa. Tetapi persoalannya, kenapa sih sebetulnya tidak ada partai-partai yang membela Mukidi? Padahal menurut versinya Termul-Termul ini, ternak-ternak Mulyono ini, ya partai-partai itu banyak hutang budi kepada Mukidi. Kalau bisa dibahasakan seperti itu. Dulu waktu Jokowi jadi presiden, partai-partai itu kayak apa saja mau mendekat kepada Jokowi. Begitu tidak menjadi presiden, Jokowi punya masalah berkenaan dengan ijazah palsu. Kenapa partai-partai itu malah membisu? Kan begitu ya, kira-kira gitu kan. Nah, memang kalau dari semua diukur dalam perspektifnya Termul atau Jokowi sendiri, ya ini bentuk ketidakadilan. Kenapa nggak balas jasa, kan begitu. Tetapi dari partai-partai itu sendiri, elit-elitnya mungkin di bawah ketika dia mendukung Jokowi itu juga itu dirasakan sebagai cengkeraman atau pengendalian, di mana elit-elit partainya, bahkan ketua-ketua umum partainya gak bisa berkutik karena terlibat korupsi, dan akhirnya bahkan ada partai yang dihancurkan. Hancurlah. Padahal dulu ketua partainya itu kurang apa dekatnya sama Jokowi. Makan bareng semeja, ngobrol di istana, dan lain sebagainya. Apa yang dialami oleh P3 adalah satu tragedi. Bagaimana partai papan tengah yang semula menjadi kebanggaan umat Islam, tapi dalam perjalanan sejarahnya ya menjadi begundalnya Jokowi, dan setelah mungkin Jokowi tidak perlu lagi partai berbau agama kayak begini, kemudian ditepak dan akhirnya tersingkir dari istana. Dengan cara apa? Operasi tangkap tangan terhadap Romi, ya waktu itu diborgol dengan menunduk dan malu dan lain sebagainya, masuk penjara, dan itu menurunkan suara P3 nyaris separuhnya. Tuh yang terjadi itu. Nah, dan ini adalah pemahaman dari partai-partai. Karena Jokowi juga sudah tidak berkuasa, apa yang bisa diharapkan dari Jokowi? Kalau Termul berharap ada sembako, ada
komisaris dan lain sebagainya. Tapi kalau sebuah partai, ya enggak lah. Dan yang lebih dari segalanya adalah karena partai-partai ini ngerti secara persis ya bahwa ijazahnya Jokowi itu adalah ijazah palsu. Berat bagi orang yang mengetahui ya ikut membela ijazahnya Jokowi kalau tidak ada semangat untuk menjilat. Ya, kalau kelas menjilatnya adalah personal ya seperti Sylvester atau yang lain-lain, Dian Sandi Utama, wajar aja. Tetapi setiap elit partai yang ngerti kalau dia sampai menjilat Jokowi itu habis partainya. Takut itu mereka, ya kan? Dan ya itu sekali lagi karena mereka elit-elit ini pasti tahu bahwa ijazah Jokowi ini adalah palsu. Bukti kepalsuan itu seperti juga sudah banyak dijelaskan oleh berbagai pihak, antara lain adalah ketidaksesuaian antara Jokowi dengan foto yang terpampang di situ. Dan itu sudah dikemukakan oleh Bentor Suryadi, kader PDIP atau elit PDIP itu. Ya, ijazahnya begitu Bang, tetapi orang yang ada di ijazah itu dengan Jokowi itu beda banget. Nah, yang lebih lagi adalah tidak ada ijazah itu, ya stempelnya itu ditindis oleh foto yang memiliki ijazah. Semua pengakuan resmi itu fotolah yang ditindis oleh stempel perguruan tinggi yang bersangkutan. Kalau dalam kasus Jokowi itu ya Universitas Gadjah Mada dan Fakultas Kehutanan. Jadi alasannya sangat berargumen dan mungkin juga karena kecemasannya mendukung Jokowi saat ini itu sama dengan bunuh diri. Ya, karena menjadi pendukung Jokowi itu dengan sendirinya kalau sekarang itu harus PSI. Lah ngapain? Ya kan? Partai tidak begitu walaupun gambarnya gajah, tetapi betul nggak dia itu nanti akan gede atau bahkan dia hanya seperti bunga yang layu sebelum berkembang. Itu juga menjadi pertanyaan. Dan partai-partai ini punya tanggung jawab sendiri, punya visi dan misi sendiri. Itu mengapa ya kalau partai-partai ini tidak mau bersama dengan Jokowi. Dan sudah barang tentu juga ya bos sekarang yang berkuasa itu bukan Jokowi lagi, Prabowo. Apalagi dengan perkembangan politik terakhir yang tampaknya ada patah arang antara Jokowi dengan Prabowo. Ya, cari ya betul-betul berkuasa dan punya legalitas dong. Ya, bukan seperti Jokowi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.